Halo, bertemu lagi teman-teman sama kita masih di pembahasan yang sama, pembahasan tentang sistem personalities. Melanjutkan yang kemarin, sekarang kita bahas tentang ISFP atau apa itu Bung Fadil? Introvert, sensing, feeling, and perceiving. Oke, atau biasa disebut the artist. Oke, kita masuk ke karakteristik tipe kepribadian ISFP ini. Mereka mempunyai sifat yang damai, perhatian dan cenderung baik hati ya, ramah dengan sesama, cenderung sensitif juga, terus punya sikap yang santai. Mereka cenderung menerima orang lain apa adanya. Mereka itu sangat perhatian terhadap hal-hal yang detail. Ketenangan mereka cocok untuk tugas-tugas yang membutuhkan perhatian dan fokus. Terus ISFP ini orangnya juga tekun. Selain itu, tipe kepribadian ISFP ini mereka punya keraguan-keraguan yang agak tinggi ya. Suka membiarkan pilihan mereka tetap terbuka sehingga mereka sering menunda pengambilan keputusan untuk melihat apakah ada perubahan atau muncul pilihan baru. Terus tipe kepribadian ISFP ini cenderung menghindari konflik. Mereka juga sering menyendiri. Sekarang kita masuk ke kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya dulu ya teman. Kekuatannya tipe kepribadian ISFP ini sangat sadar akan lingkungan, juga praktis, terus menikmati pembelajaran secara langsung dan setia pada nilai dan keyakinan. Dan kelemahannya, mereka tidak menyukai informasi yang abstrak dan teoritis, cenderung pendiam dan tenang, mempunyai kebutuhan yang kuat akan ruang pribadi, dan tidak menyukai argumen juga konflik. Oke, itu dia karakteristik dan kelebihan dan kekurangan. Terus kita masuk ke fungsi-fungsi kognitif yang akan dijelaskan oleh Bung Fadil. Silakan Bung Fadil. Oke, untuk ISFP ini fungsi dominannya adalah introvert feeling atau FI. ISFP lebih peduli pada kepentingan pribadi daripada informasi yang objektif dan logis. Orang dengan tipe kepribadian ini menangani informasi dan pengalaman berdasarkan perasaan mereka terhadapnya. ISFP memiliki sistem nilai mereka sendiri dan membuat penilaian spontan berdasarkan kesesuaian dengan ide mereka. Fungsi kedua ada extrovert sensing atau SA. Orang dengan kepribadian ISFP sangat selaras dengan dunia di sekitarnya. Mereka sangat peka terhadap informasi sensorik dan sangat sadar ketika perubahan kecil terjadi di lingkungan terdekat mereka. Oleh karena itu, mereka kerap menjunjung tinggi estetika. Mereka fokus pada momen saat ini, menerima informasi baru dan kemudian mengambil tindakan. Mereka memiliki kepekaan yang kuat terhadap lingkungan sekitar, seringkali memperhatikan detail-detail kecil yang mungkin diabaikan orang lain. Saat mengingat peristiwa di masa lalu, mereka mampu mengingat gambaran visual yang kuat, bau, dan suara dapat membangkitkan kenangan kuat yang terkait dengan indera tersebut. Fungsi ketiga ada introvert intuition. Fungsi ini cenderung berjalan di latar belakang. Saat SFP mempelajari secara detail tentang dunia, mereka seringkali mengembangkan firasat tentang peristiwa dan situasi. Meskipun mereka umumnya tidak menyukai konsep atau ide abstrak, fungsi ini dapat membuat mereka mengalami pencerahan tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Fungsi terakhir ada extrovert thinking atau TE. Salah satu kelemahan yang mungkin dimiliki ISFP adalah dalam pengorganisasian. Meskipun mereka mungkin lebih menonjolkan fungsi ini dalam situasi tertentu. Fungsi ini adalah tentang mencari cara paling efisien untuk melakukan sesuatu. Seorang ISFP mungkin menjadi fokus untuk memberikan detail yang sangat tepat dan menemukan cara yang paling efektif untuk mengekspresikan ide. Oke, sekarang kita masuk ke karir-karir yang populer untuk jenis tipe kepribadian ISFP. Nah, karir-karirnya itu biasanya mereka itu bisa menjadi artis, atau komposer atau musisi, koki, desainer, perawat, terus dokter anak, psikolog juga bisa, pekerja sosial, guru. Nah, itu dia teman-teman kira-kira karir-karir yang populer untuk bagian ISFP. Nah, sekarang kira-kira apa sih tipe kepribadian yang cocok dengan si ISFP, Fadil? Oke, karena fungsi dominan ISFP adalah FI, maka biasanya lebih cocok itu dengan yang punya fungsi dominan FE atau extrovert feeling, yaitu ESFJ atau ENFJ.
tapi mungkin lebih cocoknya dengan ENFJ. Karena Karena fungsi 2 di tengahnya itu sama, yaitu NI dan SI. oke, itu kira-kira teman-teman besti-bestinya ISFP ini tadi bukan teman-teman ya. Kurang lebih itu teman-teman pembahasan kita tentang tipe kepribadian ISFP. Teman bisa cek lagi tipe kepribadian teman-teman kalau bisa tahu di 16personalities.com, dan kalau misalnya teman tertarik juga dengan kepribadian bisa ke video kita sebelumnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.